aku lihat ada sosok yang badannya cuma setengah, berdiri satu kaki menghadap ke arahku. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Video ini adalah part 2 dari cerita-cerita horor neroris di sekolah. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, nonton karena nggak kalah mengerikan. Ketika ada lolongan anjing yang kita semua dengar, terlihat ada kuntilanak di belakang rumah Mawar, tepat di sebelah rumahku. Dan kuntilanak itu tidak pergi sampai tengah malam. Dan sekitar jam 11 ke atas, dia cekikikan, membuat semua bayi-bayi di sekitar rumahku menangis tidak bisa tidur. Basically, aku minta kalian, para neroris, untuk ngirimin cerita horor kalian atau pengalaman horor di sekolah ke DM aku di Instagram. Dan cerita-cerita dari kalian lumayan mengerikan. Jadi langsung aja kita lanjut. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause it's about to go down. Dari Momster @1234 count me. Hai Nes, ini Oka dari Lombok kalau masih ingat. Hai Oka. Pengalaman horor dari saya saat di sekolah itu waktu saya SMA harus berangkat lebih awal karena piket, dan di sekolah tuh mungkin cuman ada kurang dari 10 orang. Itu 10 orang pun udah termasuk saya beserta teman sekelas saya. Setelah kami selesai piket, kita naik ke lantai 2 karena mau nyantai sambil curhat-curhat colongan gitu. Duduklah saya bareng salah satu teman saya di ujung kelas di lantai 2 yang sepi banget. Kami duduk pas depan ruang laboratorium. Nah, ruang laboratorium di sekolah saya ini digembok dan dikunci dengan rantai dari luar. Nah, pas lagi kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita dengar. Dan pas kita nengok, ternyata gagang pintu dari laboratoriumnya itu seperti ada yang kayak ada orang di dalam yang terburu-buru ingin keluar. Padahal pintunya kayak yang tadi saya bilang, tergembok dari luar. Kita kaget dan terdiam, berharap kejadian ini akan stop. Tapi malah pintunya itu kayak semakin ditarik dan getar dari dalam. Kenceng banget. Kita langsung kabur. Kita mintalah sama Pak penjaga sekolah untuk liatin apa itu yang ada di dalam ruangan itu. Dengan nada terpaksa, Bapak penjaga sekolah bilang, enggak kok, nggak ada apa-apa. Kita bahkan ditunjukkan, dibukakan, dikasih lihat isinya. Emang nggak ada apa-apa. Dan emang ruangan lab itu udah nggak dipakai lagi sejak lama. Jadi nggak mungkin ada orang yang terjebak di situ. Kebetulan lagi ada orang yang di depan situ gitu ya, kayak seakan mereka kayak kebetulan ada orang, tolong selamatkan saya gitu. Jangan-jangan pas dibuka mereka melepaskan sesuatu. Hayo loh. Next ada dari Geklu @vina.co. Hai Kanes, aku Nata. Waktu itu aku lagi mau buang air kecil, tapi aku milih di toilet gedung lama. Jadi untuk memberikan konteks, sekolahku itu terbagi ada gedung lama dan gedung baru, dan kelasku itu dipindah ke gedung yang baru. Tapi di gedung baru ini toiletnya tuh pakai WC duduk. Aku kan nggak bisa kak, jadi aku mutusin buat pergi ke gedung lama. Nah pas aku lagi buang air kecil, tiba-tiba aja ada yang melayang di depanku, rambutnya panjang dan memakai baju putih. Sekelibet aja, dan pas aku mau ngeliat ke atas, udah gak ada apa-apa. Tapi karena aku sadar bahwa aku baru aja ngeliat itu, aku mencoba untuk cepet-cepet buat langsung cabut dari sana. Karena emang toilet lama di gedung lama ini udah sepi banget, dan emang aku ke toilet itu sendirian. Wow, toilet yang udah lama gak dipakai, tapi masih bisa berfungsi. Mungkin ada yang gak suka gitu ya, kamu mendatangi tempat yang mestinya sudah dikosongkan dari manusia. Gimana tuh neroris? Next dari @mrpqydt. Aku pernah lihat sosok yang badannya cuma setengah di tengah lapangan upacara. Oh shoot. Opening statementnya aja begini. Oke, kita baca ceritanya. Waktu itu aku lagi ada kegiatan ekskul sekolah. Kegiatan ekskul aku ini adanya tuh setiap hari Jumat sore, karena emang hari Jumat itu hari terakhir di sekolah
sekolah karena emang kita sekolahnya full day. Nah, aku ikut ekskul basket yang mana emang paling lama pulangnya daripada ekskul-ekskul lainnya. Aku ingat banget waktu kelar ekskul itu tuh udah sekitar jam 5:30 sore dan giliran aku berdua sama teman aku yang mengembalikan bola ke gedung olahraga. Pas udah sampai di depan gudang, temanku tuh bilang, gue nunggu di parkiran aja ya. Karena emang posisi parkiran sama gudangnya tuh deket, jadi aku okein aja. Pas aku selesai ngembaliin bola dan keluar dari gudang itu, aku langsung jalan ke arah parkiran dan ngelewatin lapangan sekolah. Nah, pas aku jalan itu, jadi ini posisinya maghrib-maghrib ya, aku lihat ada sosok yang badannya cuma setengah, berdiri satu kaki menghadap ke arahku. Kepalanya utuh, cuman badan sama kakinya saja yang tidak lengkap. Saat itu aku cuma liatin terus sosok ini. Rasanya aneh banget, kayak kehipnotis gitu. Aku bingung juga, mau takut tapi nggak bisa ngelepasin pandangan. Aku liatin cukup lama, sampai akhirnya aku dengar suara azan dan langsung aku cepet-cepet lari buat pulang. Dan ternyata aku tahu bahwa dulu banget pernah ada satu murid yang meninggal karena tertimpa dinding bangunan saat ada gempa. Sempat lihat-lihatan antar dimensi berarti kalian ya, kayak timeline yang berbeda or something. Bagaimana kalau misalkan ternyata di dimensi dia masih hidup gitu, jadi dia ngeliat kamu juga bingung kayak ini siapa, kenapa dia ada di situ gitu, kayak serem banget. Tapi aku juga kayaknya akan stun kayak kamu deh. Kalau ngeliat kayak gitu pasti kayak, ini bener gak sih ngeliatnya? Gak langsung kayak cabut. Kalau Neroris gimana? Coba komen di bawah. Next ada DM dari satu akun yang minta namanya disamarkan. Kita panggil aja Putri. Kali sih aku juga punya pengalaman horor di sekolah. Sebenarnya nggak horor-horor banget sih, cuman cukup bikin merinding untuk didengarkan. Waktu bulan 6 kemarin, di sekolah aku tuh mengadakan foto buku tahunan untuk perpisahan. Nah, setiap kelasnya memiliki tema masing-masing. Kelas aku pakai tema ala Bali yang pakai kebaya Bali dan juga udah ditentuin tempat fotonya di mana. Nah, waktu itu udah dapat giliran nih bahwa kelas aku akan pergi ke tempat yang emang bener-bener vibes-nya tuh Bali banget. Aku nggak mau nyebut ya tempatnya di mana, karena takut aja gitu tempatnya akan jadi sepi. Kami berangkat pagi, sekitar pukul 8 gitu, dan sampai ke tempat tujuan pukul 10 pagi. Kami juga diawasi oleh 2 guru cowok. Selama pergi ke tempat tujuan, itu semuanya aman-aman aja. Bahkan semuanya ngerasain happy bareng-bareng. Tempatnya cantik banget, suasana alamnya juga penuh pohon, ada beberapa candi juga kayak di Bali. Dan waktu di sana, aku sama teman-teman diarahin nih semuanya agar dapat sesi foto masing-masing sampai semuanya selesai. Tiba sekitar jam 5 sore, semuanya tuh udah masuk ke bus, siap-siap untuk pulang. Waktu itu aku juga udah duduk di bus dan aku ngerasa perasaan aku tuh rada nggak enak. Aku sempat bengong ngarah ke jendela karena aku duduknya juga deket jendela bus. Baru beberapa menit busnya jalan dan posisinya juga bahkan belum keluar dari area wisata itu. Salah satu teman aku, kita panggil saja Nela, tiba-tiba nangis. Tapi nangisnya tuh pelan gitu. Nah, kami semua kebingungan. Sampai guru-guru aku tuh nyamperin dia dan nanya ke dia, Nela kok kamu tiba-tiba nangis? Pas ditanya gitu, tiba-tiba nangisnya jadi kuat, semakin kuat. Lalu dia bilang gini, balik kalian semua sekarang. Wih, itu merinding banget. Aku sama teman-teman udah duga bahwa dia kesurupan. Nah, guru aku nanya lagi ke dia, kenapa kami harus balik? Dan dia jawab, cangkem anak-anakmu kotor semua, rumahku dikotori. Nah, itu ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu, Kak. Di situ suasana di bus penuh ketakutan. Gak lama dari situ, Nela sadar. Nah, kita pikir semuanya udah balik seperti semula. Tapi ternyata lanjut lagi teman aku yang duduknya paling belakang, namanya Sela, juga kesurupan. Dilanjut lagi sama teman aku yang lain, dan itu terus berkelanjutan sampai 10 orang kerasukan di dalam bus itu. Suasana bus udah nggak karuan, penuh sama suara teriakan teman-teman aku yang kesurupan, tangisan juga dari teman-teman aku yang ketakutan. Dan di bus itu aku udah ketakutan parah karena nggak ada yang bisa sadar, bahkan dibacain doa-doa rame-rame, tetap nggak mempan. Sampailah kami semua tiba di sekolah pukul 6:30 malam, dan salah satu teman aku langsung keluar dari bus buat manggil guru-guru yang lain. Guru-guru pada datang masuk ke dalam bus, ngegotong beberapa teman aku yang kesurupan buat dipindahin ke dalam sekolah. Teman aku yang kesurupan itu udah dimasukin tuh ke dalam musola, bahkan udah didoain, tapi nggak semuanya langsung sadar. Jadi ada yang mudah sadar, ada yang sulit, dan semua guru-guru tuh berusaha buat nyadarin teman-teman aku yang belum sadar. Kejadian itu makan banyak waktu, tapi untungnya bisa selesai semua. Sampai aku akhirnya pulang jam 8 malam
malam, dan pas pulang aku pun masih nangis karena ketakutan. Aku ingat banget semua temen aku pada saat kesurupan itu nyuruh kami untuk putar balik ke tempat wisata tadi. Dan semuanya baru ingat bahwa emang kami tuh berbuat salah di tempat itu. Teman aku ada yang ngomong kotor, ada yang buang sampah sembarangan. Dan emang tempat ini tuh ternyata ada tempat untuk berdoa. Jadi kayak ada semacam temple yang digunakan untuk beribadah. Besoknya sebagian guru aku balik ke tempat itu buat ngewakilin kami, minta maaf atas kejadian itu dan kelakuan kami di sana. Dan waktu guru aku balik dari sana, mereka menyampaikan ke kelas kami apa aja yang diketahui saat mereka datang ke sana lagi. Nah, guru kami cerita Kak, bahwa salah satu alasan kenapa itu bisa terjadi adalah ada salah satu murid yang sepertinya membuang tisu di kamar mandi yang masih ada bekas haidnya. Tapi nggak pernah ada yang ngaku. Salam buat Kanesi, nama aku. Umur 17 tahun tinggalnya di Medan. Kejadian ini bikin aku teringat terus sampai berita ini kesebar di satu sekolah. Akhirnya kelas aku tersorot sama kelas dan angkatan yang lain. Oh ya, itu nama teman aku pakai nama samaran aja. Serem juga ya. Next ada dari Ocean for Belfan. Ini kejadian waktu aku kelas 11 di salah satu SMA di Bandung. Waktu itu kan lagi jadwalnya ujian akhir semester. Nah, tiap harinya aku tuh jam ujiannya beda-beda Kak. Kebetulan waktu itu aku dapat jadwal pagi sekitar jam 7.30. Nah, aku berangkat sekitar jam 6 pagi dan sampai sekolah jam 6.30. Pas udah sampai sekolah, aku menuju ruang ujian kan. Tapi pas aku sampai di sana, kok ruangannya tuh udah diisi sama kelas lain dan semuanya tuh kelihatan kayak lagi fokus ngerjain tes mereka. Nah, aku sempat ngintip-ngintip gitu dan ngeliat bahwa di barisan pertama ini bukan teman-teman aku. Padahal aku udah nyelonong masuk. Karena malu, akhirnya aku keluar lagi dan nunggu di kursi depan ruangannya. Karena aku mikirnya mungkin aku salah jadwal kali. Tapi pas aku cek lagi, bener kok. Ini adalah ruangan yang sama tempat aku bakal ujian. Nah, nggak lama teman aku datang. Dia nyapa aku, terus nanya, "Hey, kenapa nggak masuk?" Aku jawab lah, "Ruangannya kayaknya udah diisi deh sama kelas lain." Dia heran, "Hah? Kelas lain? Kan kita yang jadwalnya paling pagi." Nah, dia nggak percaya aku, dia penasaran, dia intip kelas yang tadi udah penuh sama orang itu. Terus dia bilang, "Loh, itu kelasnya kosong." Dan bener, taunya kelasnya kosong. Lah, terus yang tadi aku lihat siapa dong? Dan bukan cuma satu orang, bener-bener satu kelas gitu Kak. Besoknya aku langsung sakit karena keinget terus. Iya ya, banyak cerita kalau orang habis ngeliat atau kayak habis merasakan gitu sakit. Kenapa ya itu sebenarnya? Coba kalau misalkan ada yang tahu jawabannya, boleh banget kalian tulis di bawah Neroris. Next ada pengalamannya Ana @elhunaya. Aku mau ikutan cerita juga deh. Aku tuh dulu gak pernah percaya sama orang yang kerasukan. Aku ngiranya mereka tuh cuma lagi nyari perhatian aja. Sampai akhirnya aku ngeliat temen aku sendiri kesurupan di depan mataku. Waktu itu aku lagi acara malam kebaktian di sekolah, sekalian LDK buat calon pengurus OSIS baru. Singkatnya, setelah pengarahan dari salah seorang senior kami diminta untuk jeda sholat sebentar. Karena malam itu peserta LDK cukup rame, aku sama kedua temanku, sebut saja Mona dan Gia, nekat ambil wudhu di sumur yang ada di belakang kantin biar nggak kelamaan antri. Secara aku juga udah kebelet pingin buang air kecil juga. Nah, by the way, area sekitar sumur itu tuh gelap banget. Kami cuman berbekalkan senter HP yang cahayanya juga nggak seberapa. Suasananya juga sunyi banget, sehingga suara gesekan katrol atau percikan air pas wudhu tuh kedengeran jelas banget. Nah, pas lagi hikmat-hikmatnya nih wudhu, Gia malah nyeletuk kayak gini, "Kita sholatnya nggak usah wudhu yuk." Terus dia ketawa. Mana boleh gitu. Mona langsung negur Gia. Aku waktu itu cuma ketawa kecil sambil narik tali katrol dari sumur. Aku pikir Gia tuh lagi bercanda aja. "Udah deh Gia, wudhu aja deh, cepetan. Nih airnya udah aku ambilin." Ucapku sambil mengambil HP dari tangan Gia. Maksudnya aku mau gantian nih, nyanterin dia wudhu. Bukannya wudhu Kak. Gia malah melengos, ninggalin kami, jalan ke arah kebun di belakang kantin. Dan aku sama Mona langsung panik. Mana lagi, Gia ini jalannya pelan sambil ketawa-ketawa nggak jelas. Aduh banget ini, kayak maghrib-maghrib dia. Melengos masuk kebun. Langsung aku cegat dia, aku geret ke musola. Baru jalan nih beberapa langkah, Gia malah teriak kenceng banget kayak, suaranya itu bergema di tengah gelapnya malam. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba balik, lari kenceng banget, masuk ke dalam kebun.
Asli waktu itu aku linglung banget dan nge-freeze, nggak tahu mau ngapain, mau ngejar Gia tapi badanku lemes karena kaget ya sama apa yang barusan terjadi. Untungnya ada beberapa temen dan guru yang datang gara-gara dengar teriakannya Gia tadi. Mona langsung jelasin ke teman-teman dan guru soal Gia yang tiba-tiba lari ke kebun. Dengar itu mereka langsung membantu mencari Gia. Beberapa dari mereka juga minta teman lainnya yang masih ada di musola untuk bantu nyari juga. Dan beberapa lagi bantu nenangin aku yang masih rada shock. Asli deh, gara-gara itu suasana di LDK tuh langsung chaos seketika. Mana Gia juga masih belum ketemu. Kira-kira setengah jam kemudian tuh aku mulai denger kayak ada suara ribut-ribut. Diikuti sama suaranya Gia yang memberontak marah ke orang-orang yang megangin dia. Sampai di musola, aku lihat kondisinya Gia udah kacau banget. Badannya penuh lumpur, banyak luka gores. Dan emang setauku di kebun itu tuh banyak tumbuh nanas. Kayaknya Gia itu lari nerobos kebun nanas yang penuh duri. Gia dibaringin di musola, dibacain ayat-ayat, terus dia tetap ngamuk, berusaha untuk menerjang dan menerkam orang-orang di sekitarnya. Lepas, biarkan kami pergi, lepas. Gia juga teriak kayak gitu. Jujur, aku langsung merinding waktu Gia menyebut dirinya kami. Mau bagaimanapun, guru bacain ayat ruqyah, kami baca-baca juga, dan Gia masih belum sadar. Yang ada, dia tuh malah makin menggila, sampai matanya tuh memutih semua. Bahkan, ustadz yang dijemput sama guruku yang lain itu juga kewalahan ngadepin Gia. 1 jam lebih dia mengamuk, orang tuanya Gia akhirnya datang. Mereka emang sengaja dihubungi untuk dikasih tahu kondisinya Gia kayak apa. Ngeliat Gia kayak gitu, mamanya langsung nangis kejer. Terus dia berucap gini, "Ya ampun nak, padahal mama udah pasangin jimat tapi kamu masih juga kayak gini." Nah, sang ustadz langsung kayak, "Bu, Gia ini pakai jimat?" "Iya ustadz, jimat itu dikasih sama neneknya. Soalnya dia tuh dulu juga pernah kayak gini." Nah, sang ustadz begitu dengar langsung ngusap mukanya sendiri terus bilang, "Pantesan yang saya bacakan mental semua. Ibu pasang di mana jimatnya?" "Di pinggangnya ustadz." Jadi jimat Gia itu semacam rempah yang dibungkus sama kain, diberikan mantra, dikasih tali dari benang 3 warna, dan dipasang melingkari pinggangnya Gia. "Lepas jimatnya sekarang juga bu. Kalau nggak dilepas, dia bakal kayak gini terus dan ini bahaya banget buat dia." Akhirnya ibunya Gia melepas jimat anaknya, dibacakanlah sama ustadz ayat-ayat yang tadi dia bacakan, dan gak lama kemudian Gia langsung tenang. Gia juga disiram ubun-ubunnya menggunakan seember kecil air doa, dan barulah kemudian Gia benar-benar sadar total. Asli, itu pertama kalinya aku ngeliat orang kesurupan, dan aku takut banget ngeliatnya. Gak masuk akal banget, karena Gia yang badannya kecil itu bisa melawan kekuatan semua guru dan teman-teman yang mencoba megang dia. Sampai-sampai salah satu teman aku yang digenggam sama Gia, itu tangannya sampai biru keunguan. Gitu aja sih kan sih. Asli aku masih penasaran sebenarnya asal mula Gia bisa kerasukan kayak gitu. Tapi aku segan. Dengar-dengar dari teman yang deket sama Gia, ini tuh ada kaitannya sama masalah keluarganya. Entahlah, aku juga nggak ngerti juga. Tapi aku pernah nanya ke Gia soal apa yang terjadi di sumur malam itu, dan kata Gia, sewaktu nemenin kami wudhu, dia tiba-tiba merasa menggigil dan mual. Pundaknya berat dan dia merasakan ada angin aneh di tengkuknya. Nggak lama kemudian, dia dengar suara ketawa lirih, habis itu dia blank. Dia nggak inget apa-apa. Bahkan dia juga nggak sadar pas dia nyuruh kami untuk sholat tanpa wudhu di malam itu. Aduh, gila, jadi panjang banget. Maaf Kanesi, aku nggak tahu cara bercerita dengan efektif. Jadi kalimatnya bertele-tele gitu. No, I think you did so good. Ini salah satu penulisan yang paling baik menurut aku. Good job Ana, tapi ini ceritanya serem banget. Dan semoga Gia baik-baik aja ya. Oh my god. Jadi dia setiap hari gitu pakai jimat. Temenku dulu kayak gitu. Setiap hari dia pasang gitu di perutnya. Kalau dia kan dipasang ya, kalau aku biasanya di kalung gitu. Oh, kalau di kalung kan mungkin kayak disimpan di apa gitu ya. Mungkin dia lebih kuat kali, makanya taruhnya di pinggang. Kalau temen aku tuh kayak gitu. Datang biasa anak baru di sekolahku gitu kan, asrama. Terus mereka tuh emang dititipin gitu. Jadi kayak seakan-akan dia dijagain sama penjaganya. Karena biasanya mereka tuh percaya kalau baru kan pasti ada makhluk-makhluk yang mau gangguin dia duluan gitu. Oke. Terus akhirnya untuk supaya dia nggak diganggu anaknya, akhirnya dibekelin sama orang tua gitu. Oh, ini tuh normal. Biasanya Banyak yang orang-orang daerah biasanya. Dan emang waktu dia bawa kayak gitu ya makin gede gangguannya. Karena makhluk yang dia bawa berantem sama makhluk di situ. Jadi malah mereka menarik ya, kayak the worthy opponent gitu. Jadi mendingan nggak usah bawa jimat. Kalau aku bawa ini, ada yang mau berantem nggak sama kamu? Kalau boneka-boneka tuh kayak ada yang ngisi. Iya, ini ada. Makanya suka ditancepin jarum. Itu tadi adalah cerita-cerita horor neroris di sekolah.
Ada nggak guys yang relate sama kalian? Cerita mana yang paling kalian percaya dan cerita mana yang kayak aku nggak tahu nih tentang yang ini. Atau kalian punya pengalaman sendiri yang mau kalian share, boleh banget ditulis di bawah juga. Atau ada ide-ide lainnya buat neror, please tambahin di bawah karena aku nggak sabar untuk bacain komentar-komentar kalian. Neroris, this was a blast, tapi kita masih banyak sebenarnya materinya. Kalau kalian mau part 3, gila juga. Atau tema-tema lainnya yang kita harus minta Neroris bagikan di Instagram aku @nancyjudge, nanti aku update di sana. Dan jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Kira-kira setengah jam kemudian tiba-tiba aku